Jadi bagi teman-teman yang sampai hari ini masih makan tempe dan juga tahu, nggak masalah, karena justru tempe dan tahu itu proteinnya sangat tinggi dibandingkan dengan daging. Nah, caranya adalah kita merebusnya di dalam air yang benar-benar ngerendam kangkungnya. Kalau misalnya airnya dikit, pas kita angkat kangkungnya itu bisa jadi warna hitam dan itu nggak bagus. Terasinya adalah terasi Lombok. Ini harus banget karena terasi Lombok inilah yang membuat rasanya jadi beda. Terus selanjutnya kita perasi jeruk. Nah, tahapan terakhir adalah dengan cara ditaruhin di wajan yang dari tanah liat, itu lebih rasanya lebih benar-benar kering. Kangkungnya harus disajikan dalam bentuk panjang-panjang. Pelecing kangkung ala Dita Faisal dengan modal 20.000 selesai untuk menu berbuka hari ini. Selain hemat, menu ini juga benar-benar sehat. Cocok banget untuk kita yang lagi ngirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini spesial saya mengenakan pakaian tradisional suku Sasak, namanya adalah pakaian lambung khas Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, karena pakaian ini sudah pakaian lambung khas suku Sasak, maka makanan yang akan saya buat adalah pelecing kangkung khas Lombok, Nusa Tenggara Barat. Apa sih rahasia dari nikmatnya pelecing kangkung? Yang pertama adalah terasinya. Jadi terasi Lombok itu yang membuat rasa di sambalnya tuh nggak bisa diungkapin dengan kata-kata, kecuali kamu rasain sendiri. Yang kedua adalah kangkungnya yang lucu. Jadi kangkungnya itu kan biasa diirisnya tuh tipis-tipis gitu ya, pendek-pendek gitu. Nah, ini kangkungnya justru dibelah panjang-panjang. Kita akan coba apa saja bumbunya. Ini dia. Bumbunya adalah bawang putih, kita ambil sedikit saja, kemudian cabai rawit, garam. Ngomong-ngomong soal garam, saya juga menggunakan garam dari Lombok, jadi sea salt ataupun garam laut yang kasar-kasar itu bagus banget. Kemudian terasinya adalah terasi Lombok, ini harus banget karena terasi Lombok inilah yang membuat rasanya jadi beda. Kemudian jeruknya yang ini nih ya, jeruknya yang kecil-kecil. Ada toge ataupun kecambah, secukupnya aja. Kemudian ada terong, ada tomat, tahu secukupnya kamu mau. Nanti kita akan kukus semuanya, jadi sehat banget. Protein lain yang kita akan hadirkan adalah tempe. Kemudian ada parutan kelapa, daun pisang. Nanti kita akan masukkan dan matangkan kelapa ini di dalam daun pisang, jadi rasanya khas banget. Kemudian kangkung. Nah, kenapa sih kangkungnya saya taruh di tempat ini? Ini adalah tips bagaimana membuat kangkung nggak layu. Jadi taruh aja rendam, ini 1 harian pun dia malah semakin lama semakin mekar gitu. Udah ya, cukup ya. Gampang kan? Cuman modal Rp20.000 kita sudah bisa buat pelecing kangkung khas Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kita mulai sekarang. Kita masukkan airnya, kita rebus dulu. Tips bagaimana menghasilkan warna kangkung itu kehijauan. Nah, caranya adalah kita merebusnya di dalam air yang benar-benar ngerendam kangkungnya. Kalau misalnya airnya dikit, pas kita angkat kangkungnya itu bisa jadi warna hitam dan itu nggak bagus. Itu tipsnya ya. Oke, sekarang kita mulai dulu. Kita sisihkan dulu kangkungnya. Nah, saya akan mengiris kangkungnya untuk bagian akarnya. Kita buang. Nah, saya merasa kalau air ini kurang ya, jadi saya tambahin lagi sampai penuh aja. Pokoknya benar-benar kerendam. Terus kita nyalain airnya. Kita biarin sampai mendidih dulu ya. Oke. Nah, sambil menunggu airnya mendidih, kita bisa langsung mengiris yang lain. Misalnya mengiris tempe, mengiris tahu gitu ya. Kita coba iris dulu tempe dan juga tahunya. Ini kita singkirin bentar. Tahu kita iris juga. Tahu dan tempe ini adalah paduan yang sangat pas untuk lauk
Jadi lauknya ini kaya akan protein. Di saat-saat seperti sekarang, ketika pengeluaran kita harus kita minimkan gitu ya, menu plecing kangkung ini pas banget untuk kita yang lagi berhemat. Jadi bagi teman-teman yang sampai hari ini masih makan tempe dan juga tahu, nggak masalah, karena justru tempe dan tahu itu proteinnya sangat tinggi dibandingkan dengan daging. Jadi ada dua bumbu untuk plecing kangkung. Yang pertama adalah bumbu yang kita haluskan untuk kelapanya. Kemudian yang kedua adalah bumbu yang kita haluskan untuk dicocol ya, untuk sebagai sambelnya gitu. Resep ini saya dapatkan dari saudara ipar saya, yaitu suami dari kembaran saya di Lombok, yang memang asli orang Sasak. Jadi sempat telepon dulu, apa nih tips-tipsnya gini-gini. Oke, jadi lanjut ya. Yang pertama adalah bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian garam. Setelah itu cabai rawit, kita pakai 3 aja. Terus udah deh, selesai. Terus kita masukkan kelapanya. Jadi kelapa parutnya dimasukkan ke dalam bumbu yang tadi saya buat. Setelah kelapanya dicampurkan, warnanya jadi peach gitu, keren banget. Terus kita masukkan ke sini. Terus kita tutup dulu. Oke, kita diamin dulu sebentar. Nah, karena udah mendidih ya, saya akan langsung masukkan, cemplungin aja kangkungnya, dan ditungguin ya, jangan ditinggal. Pastikan dia kerendam semuanya. Semuanya harus kerendam. Sebentar aja sampai berubah warnanya. Berikutnya adalah kecambahnya. Cukup, kita langsung masak. Kita tiriskan. Terongnya dimasukkan sebulat-bulat terong ini. Pada dasarnya plecing kangkung itu sayurnya cuma kangkung dan juga kecambah, tetapi karena saya suka terong gitu ya, jadi saya tetap tambahkan terongnya. Ini adalah soal selera, tidak perlu diperdebatkan, kata suami saya. Sekarang saya angkat ya terongnya, kita matikan dulu. Dek banget deh. Terus kita ganti kompornya, karena saya akan mengukus tahu dan juga tempe. Nah, selanjutnya kita akan mengukus tempe dan juga tahu. Kita tuangkan airnya. Kita rebus dulu sampai mendidih. Sambil nunggu mendidih, kita siapkan sambal plecingnya. Apa aja? Cabai rawit 5 cabai rawit, kemudian bawang putih, setelah itu garam, kemudian terasi. Untuk terasinya ini ukurannya semakin banyak terasinya semakin enak, dan terasi yang saya gunakan adalah terasi Lombok dari saudara saya di Lombok. Kita pakai 2 sendok teh. Udah selesai. Terus nanti baru tomatnya.
Tomatnya saya ambil 2 karena kecil-kecil ya. Karena tomatnya mengandung air, jadi kalau bisa buat sambal pelecingnya itu pada saat mau dimakan. Terus selanjutnya kita perasi jeruk. Setelah kita perasin jeruk, kita diamkan sebentar karena saya mau menyelesaikan tahap akhir, yaitu mengukus tempe dan juga tahu. Nah, berhubung tempe dan juga tahu ini adalah sahabat dekat, jadi kita ngukusnya barengan, sebelah-sebelahan. Selesai. Kita tunggu tempe dan tahunya selesai dikukus, terus saya bersihkan meja makannya. Uniknya cara mengolah kangkung untuk masakan pelecing ini, kangkungnya harus disajikan dalam bentuk panjang-panjang. Jadi kita satu kangkung itu setelah direbus, kemudian agak dingin kangkungnya, terus kita langsung robek kayak gini nih robeknya. Nah, harus sabar. Nah, sudah selesai. Jadi kangkungnya seperti ini, panjang-panjang dan warnanya nggak hitam karena kita udah merebusnya dengan direndam air sampai benar-benar kerental. Saya rasa sudah cukup tempe dan tahunya. Kita matikan dulu kompornya, terus angkat. Kita pindahin ke tempat ya. Ternyata masih ada tahap terakhir, yaitu pindahin dulu. Nah, tahapan terakhir adalah dengan cara mengukus ataupun menuuk. Bahasanya ungkep ya, bahasa Kalimantan nuuk, kalau bahasa Lombok saya nggak paham. Jadi ditaruhin di wajan yang dari tanah liat, itu lebih rasanya lebih benar-benar kering. Nah, kita coba ya. Ini tips dari saudara saya di Lombok itu. Nyalakan, nggak usah dikasih air, nggak usah dikasih minyak, apinya juga api kecil. Terus kita langsung masukkan yang tadi, kelapa yang udah dicampurin dengan bumbu. Nah, kalau mau lagi juga bisa sebenarnya, terong yang tadi kita rebus kita masukkan supaya dia ikut kering. Karena kan biasanya habis direbus kan kandungan airnya nambah. Terongnya. Sambil nunggu, kita beresin dulu mejanya, terus nanti kita tata dan bagaimana proses penyajian pelecing kangkung sesaat lagi. Nah, seperti udah matang, kita coba lihat dulu ya. Ya. Kalau daunnya udah agak kayak model gosong-gosong, tuh kayaknya udah cukup banget lah ya. Kita sekarang buka dulu. Wow, ini dia. Gimana cara penyajiannya? Cara penyajiannya adalah dengan cara seperti ini. Kemudian kita masukkan togenya di atasnya. Setelah itu kelapanya. Setelah kelapa, langsung sambal pelecing. Sebagai garnish atau mempercantik, kita bisa taruh jeruk. Nanti misalnya yang mau dikasih jeruk lagi atasnya, itu boleh banget. Tempe dan juga tahu sebagai pendamping, saya tambahkan juga terong kukus yang kemudian diungkep. Terus nanti kita makan dengan nasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya pelecing kangkung ala Dita Faisal dengan modal 20.000 selesai untuk menu berbuka hari ini. Selain hemat, menu ini juga benar-benar sehat. Cocok banget untuk kita yang lagi ngirit.
Saya Dita Faisal untuk Vlog News ke Vlog sambil nge-news. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas suntu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. And action. Yang pertama saya akan mengajak teman-teman untuk membuat bumbu untuk daun. Nah, kalau tempe proteinnya lebih tinggi dibandingkan daging. Kenapa? Karena ya begitu, memang sudah diteliti. Karena saya bukan peneliti ya. Nah, saya akan buat bumbu pertama dulu, yaitu bumbu untuk kelapa. Apa saja bumbunya? Nah, ini dia nih. Contekan saya mana nih? Bumbunya adalah, nah kayaknya udah mateng. Nah, sepertinya udah mateng nih, kita matiin dulu. Sambil nunggu mendidih kita siapkan bumbu-bumbu yang Ulang. And action.